Selamat hari Minggu, aku kakak sekolah Minggu. Hari ini Nathan Sitorus dari kelas Daud dan adik saya Tanisa Sitorus dari kelas Joshua akan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Katakan tidak, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Katakan yes, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Aku anak Tuhan, aku anak terang. Terima kasih, shalom. Turun lembayan darah. Sekali lagi Olandak Dana. Kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Terima kasih, Kak. Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak sekolah minggu, nama saya Rafael Napitupulu dari kelas Daud. Hari ini Rafael dan keluarga mau mengerjakan tugas kreativitas. Siap semua? 1, 2, 3. Selamat menyaksikan, Kak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji
Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Katakan tidak, kejahatan dibalas kejahatan. Katakan yes, kejahatan dibalas kebaikan. Karena aku anak raja, aku anak terang. Karena kami anak raja, kami anak terang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk Minggu Estomihi 27 Februari 2022 bersama Kak Ange Boru Hutasoid. Tema kita minggu ini adalah, kita ucapkan bareng-bareng ya, Tuhanlah andalanku dan harapanku. Sekali lagi yuk kita sebutkan, Tuhanlah andalanku dan harapanku. Kak Ange gak sendiri, Kak Ange akan ditemani oleh Kak Gracie Torus. Halo adik-adik. Kak Mahira Siahaan. Halo adik-adik. Dan musik kita hari ini adalah Kak Uli Boru Sinaga. Sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Ange mengajak adik-adik bergerak, ice breaking, pemanasan, supaya kita bisa menggerak-gerakkan badan kita dengan satu lagu pujian, Ku Daki Daki. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita angkat satu lagu pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan epistel pada minggu ini yang dibawakan guru-guru sekolah minggu. Adik-adik, kita akan membaca epistel. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya. Kakak-kakak sekolah minggunya akan membaca secara bergantian, dan adik-adik boleh ikutin dari rumah ya. Epistel kita hari ini diambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-18 sampai 23. Firman Tuhan ayat 18. Karena itu, dengarkanlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat yang terakhir kita baca bareng-bareng ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Amang Pendeta Sihar Nenggolan. Adik-adik boleh duduk manis dan tenang, tidak boleh jalan-jalan, agar firman yang disampaikan boleh diterima baik oleh adik-adik dan tersampaikan baik juga kepada adik-adik. Dan sebelumnya kita mau menyambut firman Tuhan dengan satu lagu, Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Firman-Mu
dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari Minggu ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan, kita dengarkan bersama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus yang mengikuti ibadah pada hari ini, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semua sebagai orang percaya, orang pengikut Yesus, supaya kita hidup hanya dengan mengandalkan Tuhan saja. Dan Tuhan sendiri menginginkan kita agar hidup kita selalu bersama Tuhan, supaya hidup kita selalu berjalan di jalan firman Tuhan. Adik kami semua, ketika kita salah memilih, ketika kita salah mengambil keputusan dalam menjalani hidup ini, kita bisa jatuh ke dalam lubang hitam yang akan membinasakan, yang akan menyusahkan kita. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan sampai salah memilih. Jangan sampai salah untuk mengambil keputusan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Adik-adik kami semua, mungkin sebagian kalian sudah sekolah. Ketika kalian mengikuti ujian di sekolah, biasanya ada ujian dengan bentuk soal pilihan berganda ya. Dalam pilihan berganda hanya satu yang dipilih sebagai jawaban yang benar. Hanya satu. Tidak ada dua jawaban yang benar. Begitulah hidup ini. Kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam kehidupan ini, dengan berbagai kesulitan hidup. Di dalamnya banyak persoalan yang akan terjadi. Itu boleh sebagai ujian bagi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana cara kita menghadapi semua kesulitan hidup? Apa kita akan dikalahkan oleh situasi kehidupan yang terjadi? Karena kita tidak mampu untuk menghadapinya. Karena hidup kita, kekuatan pikiran iman kita tidak mampu untuk menghadapinya. Dunia ini lebih kuat bagi kita dalam menghadapi berbagai cobaan. Maka firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita semua
kepada adik-adik kami sekolah minggu supaya hidup untuk dan hanya mengandalkan Tuhan. Itu yang dikatakan tadi di ayat 7. Orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti akan diberkati. Sebaliknya, orang yang hidup mengandalkan dunia, kalau kita baca di ayat sebelumnya, mengandalkan manusia, dia akan menjadi orang yang terkutuk, orang yang binasa. Oleh karena itu, adik-adik kami semua, hanya orang yang mengandalkan Tuhanlah, hanya orang yang selalu menaruh harapan kepada Tuhanlah yang hidup dalam berkat Tuhan. Apa konsekuensi yang akan terjadi? Bagi orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan, dikatakan tadi di ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Inilah konsekuensi, inilah keuntungan orang yang hidup dengan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Artinya di sini, saudara-saudara, adik kami, semua guru sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini, kita akan selalu berhasil dalam menjalani hidup kita. Kita akan selalu beruntung. Kita tidak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Melainkan kita akan selalu mendapatkan buah yang baik, buah yang manis, ketika kita selalu hidup hanya mengandalkan Tuhan. Sungguh menguntungkan adik-adik kami semua ketika kita selalu hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan menjadi sahabat kita. Tuhan menjadi pendamping kita di setiap situasi kehidupan yang kita hadapi. Kita bawa dia melalui doa-doa kita, bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sesulit apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, adik kami semua, hidup dengan mengandalkan Tuhan tidak cukup hanya dengan berkata-kata. Bisa saja kita gampang mengatakan, ya, ketika Amang bertanya kepada adik-adik semua sekolah minggu, apakah kalian semua mengandalkan Tuhan? Mungkin semua menjawab, ya, kami hidup mengandalkan Tuhan. Tapi lakukanlah, perbuatlah itu di dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam perbuatanmu sehari-hari, tunjukkanlah, buktikanlah bahwa adik-adik sekolah minggu hidup hanya mengandalkan Tuhan. Tunjukkanlah dengan berbuat baik, menjadi contoh teladan bagi orang lain. Tunjukkanlah itu melalui perbuatanmu yang baik, supaya orang juga ikut terberkati, mendapatkan keuntungan melalui perbuatan. Jadi adik kami semua, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua, bagi kalian adik-adik kami sekolah minggu, ketika kita punya komitmen mulai saat ini untuk selalu hidup dengan mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu.
Amin. Terima kasih Tuhan, berkati kami pada minggu ini. Berkati firman-Mu agar benar-benar berkekuatan baru, menghasilkan buah di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, layakkan kami supaya hidup hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Berkati kami semua, adik-adik kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah pada hari ini, menjadi anak-anak yang selalu setia, selalu hidup beriman kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan melalui barcode yang ada di layar dan boleh melalui Sintua wilayah adik masing-masing. Boleh juga diantar ke kantor gereja HKBP Kebonjeruk. Di sekolah minggu, adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan sajalah yang menjadi andalan kita dan pengharapan kita. Kenapa? Karena orang yang berpengharapan dan yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya akan diberkati dan diberi berkat berupa kemampuan dan kekuatan di dalam kesulitan. Kesulitan yang bagaimana? Kesulitan menghadapi adik-adik sedang ujian, mungkin adik-adik sedang belajar kesulitan juga, atau dalam permasalahan seperti yang dihadapi negara kita, pandemi yang tidak berkesudahan. Tetapi kita harus tetap mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan saja. Adik-adik, kita menutup ibadah kita dan kita akan angkat satu lagu pujian di badai topan dunia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu buat anak-anak semua. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Setelah kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh Amang Pendeta Nainggolan, sekarang saatnya kita melakukan kreativitas. Nah, kreativitas minggu ini untuk kelas kecil, adik-adik kakak minta untuk membantu anak-anak agar bisa menemui Tuhan Yesus. Gimana tuh Kak caranya? Caranya dengan cara mengerjakan labirin yang akan kakak kasih ke kelasnya masing-masing ya. Terus, setelah dikerjakan, difoto dan dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Jangan lupa mengerjakan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Kebon Jeruk. Apa kabar nih adik-adik semua? Semoga adik-adik semua di rumah sehat selalu ya di tengah kondisi pandemi ini. Nah adik-adik, kali ini Kak Grace pengen mengajak adik-adik semua untuk kreativitas nih. Siapa yang udah gak sabar? Nah, tapi sebelum itu, Kak Grace pengen tanya ke adik-adik kelas besar. Apakah di kehidupan adik-adik, kalian mengandalkan Tuhan Yesus? Jawaban adik-adik apa nih? Pasti iya dong jawabannya. Nah, tanpa kehadiran Tuhan Yesus, pasti kehidupan adik-adik termasuk Kak Grace akan sulit nih. Nah, maka dari itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita ya adik-adik. Di tengah kondisi seperti ini, di tengah kondisi yang sulit, baik itu tenang juga, kalian harus mengandalkan Tuhan Yesus ya. Nah, oke adik-adik, kreativitas kali ini yaitu Kak Grace mengajak adik-adik untuk membuat tabel. Adik-adik bisa tulis di kertas dan nanti format tabelnya akan Kak Grace share di video selanjutnya ya. Di dalam tabelnya itu adik-adik bisa menuliskan contoh-contoh perilaku adik-adik di tengah kehidupan sehari-hari dalam mengandalkan Tuhan Yesus, ataupun pengalaman adik-adik nih melihat perilaku dari orang lain. Itu bisa dari mama, papa, opung, ataupun teman adik-adik ya. Nah, kalau gitu, setelah sudah menyelesaikan kreativitasnya, adik-adik bisa kirim di grup WhatsApp kelas masing-masing ya. Oke, kalau gitu, semangat berkreativitas. Semoga adik-adik semua selalu sehat. Dan juga jangan lupa untuk jaga kebersihan ya. Oke adik-adik, dadah!